Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma assalatu wassalamu ala khair khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berkah ini, yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mampu menjalankan ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah Allah mampukan juga kita untuk mampu menjalankan aktivitas ibadah, jalankan aktivitas untuk menuntut ilmu di pagi hari ini dengan kita bersama-sama, insyaallah setiap paginya, setiap subuhnya kita hidupkan waktu-waktu keberkahan subuh kita dengan menuntut ilmu setelah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu cara atau salah satu jalan untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dengan kita banyak menuntut ilmu agama. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh jadikan pegangan hidup kita adalah tanda-tanda di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan hamba-hambanya kepada ilmu agama. Maka Anda bisa rasakan ketika Anda punya semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu, yakinlah itu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini yang kita masih dilanda pandemi, ketika semangat itu terus ada dan tidak hilang, yakinlah kitalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntunnya kepada jalan menuntut ilmu, akan memudahkannya untuk memahami perkara-perkara agama. Dan ini tidak Allah berikan kepada siapa saja hambanya, tidak. Tapi Allah memilih, yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah, ilmu. Yang dimaksud ulama kata hikmah di surah Ali Imran ini adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, lihat kata-katanya. Sama kata-katanya yang dipakai dalam redaksi hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan ini firman Allah. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang Allah berikan baginya hikmah, pengetahuan, ilmu, perkara agama, ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Imran ini tentang bagaimana orang yang diberikan ilmu, dimudahkan jalannya menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Markas Hijrah ini, kita tidak henti-hentinya untuk menyapa jamaah semua dengan kegiatan-kegiatan, kajian-kajian. Khususnya kita coba menghidupkan subuh-subuh kita, pagi-pagi kita, selain kita menjalankan sholat subuh, kemudian kita melakukan azkarus sabah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi waktu kita sebentar saja di pagi hari ini dengan menuntut ilmu. Dan insyaallah seperti yang sudah diinfokan, setiap paginya dari Senin sampai Kamis kita akan mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qur'aniyah, 40 hadis tentang Al-Qur'an. Bukunya ada bersama saya. Dan buku ini yang saya terjemahkan. Buku ini ditulis oleh Syekh Ali Ibrahim Al-Anqari. Dan luar biasa buku ini menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yang ketika Anda menyelami setiap hadis-hadisnya, maka cinta kita kepada Al-Quran akan semakin bertambah dan bertambah, sehingga kita tidak ingin meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka inilah salah satu cara kita untuk dekat kepada Al-Quranul Karim, mengetahui fadilah, keutamaan. Untuk apa kita belajar Al-Quran?
Ini yang penting. Ya, untuk apa kita belajar Al-Quran, dan tujuan kita belajar Al-Quranul Karim, serta apa saja yang mesti kita perhatikan ketika membaca Al-Quranul Karim. Baik, buku ini kita akan bahas setiap harinya dari Senin sampai Kamis. Dan insya Allah hadis demi hadis kita akan bahas dan kita akan kaji. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa istiqamah setiap subuhnya dari jam 5:30 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan mengkaji. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah-hikmah dan ibrah dari setiap hadis-hadis yang dikumpulkan oleh guru kita Syekh Ali Ibrahim Al-Anqari, yang beliau saat ini masih hidup. Beliau ada di Saudi Arabia, tepatnya di kota Riyadh. Beliau salah seorang ulama hadis yang sangat banyak memiliki sanad-sanad hadis yang tersambung langsung kepada Rasulullah SAW dan kepada penulisnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di setiap hadis yang kita baca. Baik ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari hadis pembuka dalam buku ini. Syekh Ali Ibrahim Al-Anqari mengawali hadisnya dengan hadis pembuka, yaitu hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan Umar radhiyallahu an, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha aw yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini sudah kita ketahui, dan hadis ini menjadi hadis pembuka di setiap buku-buku hadis atau di setiap buku-buku yang dituliskan oleh para ulama. Kenapa hadis ini menjadi hadis pembuka, teman-teman? Karena hadis ini menyangkut tentang perkara niat. Dan perkara niat adalah salah satu hal terpenting ketika kita memulai semua ibadah kita. Ketika niat kita khalis, ikhlas hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan besar sekali kita dapatkan. Tetapi ketika kita tidak ikhlas, kita tidak mengharapkan ridha Allah untuk manusia, untuk dilihat, untuk didengarkan, untuk dipuji, yakinlah amalan-amalan kita kelak nanti di hari kiamat, wal'iyadzubillah, siapa yang beramal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan amalan-amalan kita seperti debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Kelak nanti ada di hari kiamat, teman-teman, yang diceritakan di surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Nanti kelak ada seseorang yang mencari amalannya di akhirat. Dia mencari, mana amalanku yang dulu pernah saya lakukan, ngaji, belajar menuntut ilmu, ikut kajian, sholat, mana semua ya Allah? Faja'alnahu haba'an mansura. Amalan itu dijadikan seperti debu berterbangan, tidak ada bekasnya, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin niat dulu kita menuntut ilmu, belajar hanya untuk bertemu jodoh. Datang ke kajian hanya untuk mencari jodoh. Datang ke masjid hanya untuk dilihat orang yang rajin sholat. Datang ngaji hanya dikatakan pintar mengaji. Atau niat-niat apapun itu. Apalagi urusan perkara agama yang kita tidak ikhlas dalam menjalankannya, maka seperti debu yang berterbangan. Kita tidak akan mendapatkan pahala tersebut. Wal'iyadzubillah. Maka hadis yang diawali oleh guru kita Syekh Ahmad Ali Ibrahim Al-Anqari itu dengan menyebutkan hadis ini agar apa? Ketika memulai menulis buku hadis Al-Arba'un Al-Quraniyah, beliau bisa ikhlas dalam menjalankan perkara agama, khususnya dalam menulis kitab ini. Karena sebagian ulama kita dalam menulis bukunya, penulisan bukunya, mengawali hadis-hadisnya dengan hadis pembuka ini agar Allah ikhlaskan hanya untuk kepadanya. Ada kisah menarik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kisah Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang kita kenal dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta,
Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang diisi dengan ribuan hadis. Masya Allah. Mulailah kitab ini muncul dan masyhur, terkenal. Ya, sebahagian ulama ada yang iri dan tidak senang dengan buku yang dituliskan oleh Imam Malik. Sehingga mereka menuliskan buku yang sama dengan judul yang sama seperti yang dituliskan Imam Malik. Jadi ketika Imam Malik, teman-teman, menuliskan kitab Muwatta, terdengar oleh beberapa orang ulama yang lainnya. Dan ulama ini bangkit untuk menulis buku bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyaingi bukunya Imam Malik. Ketika banyak di antara mereka menulis kitab yang sama, bayangkan, kitabnya sama, judulnya sama, Muwatta. Dan itu pasti akan membingungkan masyarakat ketika buku ini terbit. Kok banyak sekali kitab Muwatta? Ketika Imam Malik mendengarkan, Imam Malik mengatakan apa? Kalimat yang sangat luar biasa, teman-teman. Apa yang Imam Malik katakan? Madama lillahi ya ittasala. Ya. Ketika segala niat yang kita lakukan itu hanya kepada Allah, itu akan terus berlanjut dan tidak akan pernah terputus. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Wa ma kana li ghairillah inqata'. Ya. Jadi ma kana lillah dama wattasala. Kalau untuk Allah dia menulis buku tersebut, maka itu akan terus berlanjut dan akan dipakai karyanya dan akan dibaca. Wa ma kana li ghairillah, ya, apabila niatnya bukan kepada Allah, inqata', akan terputus dengan sendirinya. Dan terbukti apa yang dikatakan Imam Malik, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, buku-buku Muwatta yang dituliskan oleh ulama-ulama yang lain yang niatnya untuk menyaingi bukunya Imam Malik itu dengan sendirinya hilang tanpa kita ketahui di mana buku tersebut. Yang tersisa sampai saat ini, teman-teman, hanyalah bukunya Imam Malik rahimahullah, kitab Al-Muwatta. Itu satu-satunya buku yang tersisa sampai saat ini dan dibaca oleh jutaan kaum muslimin. Kenapa? Niatnya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hafalkan perkataan Imam Malik ini. Madama ya, lillahi ya, itu ittasala, akan terus berlanjut. Kalau niat kita hanya untuk Allah, perkara kebaikan itu akan terus berlanjut. Dan Allah akan mudahkan kita. Tetapi wa ma kana li ghairillah, kalau niatnya hanya untuk dunia, untuk dilihat, untuk dipuji, untuk dikatakan, untuk cari tenar, untuk viral, inqata'a. Berapa banyak orang yang viral, teman-teman, di media sosial, cari keviralan, ya. Waliyadzubillah, apalagi dia memviralkan dirinya untuk menjual agama-agama Allah. Berapa lama viralnya? Tidak lama, setahun orang udah lupa. Kenapa? Li ghairillah. Bukan karena Allah. Maka kalau Anda ingin viral, gak usah Anda memviralkan diri Anda, ingin terkenal, niatkan saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika memang hal itu baik, maka dengan sendirinya akan diketahui oleh orang banyak, oleh kaum muslimin. Maka inilah yang paling mesti kita lakukan. Kita viralkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusannya nanti kita terkenal oleh manusia, kita dilihat oleh manusia, kita menjadi public figure, kita menjadi tokoh publik, itu urusan belakang, dunia. Yang memang itu sudah janji Allah. Kalau kita mengejar akhirat, dunia ikut. Kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu ikut. Maka hadis pembuka ini tentang innamal a'malu binniyat menjadi perkara pokok penting sekali. Maka dengan niat itu pula, ya, di dalam kitab ini ya dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama untuk memulai setiap amalannya. Ya. Imam Ahlul Hadis, ya, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya itu membuka isi bukunya, kitab Bukhari yang kita baca itu dengan hadis ini. Jadi para ulama memakai hadis ini untuk menyusun buku-bukunya, untuk menjadi awal pembuka. Kenapa? Untuk meluruskan niatnya. Ada kisah yang menarik lagi, ya, tentang niat. Kisah Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi ini adalah Imam Qurra, ya, Imam Ahlul Quran. Dan dia menuliskan kitab Matan Asy-Syatibi. Jadi kalau Anda ingin belajar ilmu qiraat, perbedaan macam-macam qiraat, riwayatnya, bacalah kitabnya Imam Asy-Syatibi. Yang di dalam baitnya itu sekitar ada 1100 lebih bait tentang perbedaan qiraat. Ketika beliau, ini kisahnya menarik juga,
ikhwah yang dimuliakan Allah, ketika beliau ingin menulis buku ini, ya, beliau berdoa kepada Allah dan dia tawaf di depan Ka'bah 7 kali. Dia mencoba mengikhlaskan betul-betul niatnya menulis buku ini hanya untuk Allah. Dia tawaf di depan Ka'bah 7 kali. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu, tidak lain hanya untuk mendapatkan ridha Allah dan keikhlasan dalam menulis buku ini. Setelah dia melakukan usaha tersebut, lihat bagaimana para ulama kita, orang-orang soleh ketika ingin berbuat betul-betul sangat takut. Kita, wal'iyadzubillah wastagfirullah, kita kalau berbuat hal-hal kebaikan itu tidak ada ketakutan sama sekali. Bukan takut dalam berbuat kebaikan, takut kita riya, takut kita sombong. Tapi para ulama kita berdoa kepada Allah sebelum memulai sesuatunya, berdoa kepada Allah, ngangkat tangannya kepada Allah, minta ridhonya Allah. Ini luar biasa. Karena beliau tahu apa yang akan dia lakukan itu akan menjadi hisab. Astagfirullah. Waqifuhum. Di dalam Al-Quran disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun. Ketika nanti di hari kiamat kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita akan ditanya setiap apa yang kita lakukan. Berat teman-teman. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebiji zarrah pun itu akan dihisab. Maka tidak heran ulama kita sangat hati-hati sekali, khususnya Imam Syatibi. Ketika menulis buku itu tawaf di depan Ka'bah 7 kali, kemudian Imam Syatibi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Dia masih merasa ya harus ada perbuatan yang lain untuk menguatkan niatnya agar betul-betul ini ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar betul-betul apa yang dia tuliskan itu betul-betul Allah ridhoi. Kemudian apa yang dilakukan Imam Syatibi? Imam Syatibi kemudian menuliskan bait-bait itu, buku isi-isi dalam buku tersebut di dalam lembaran-lembaran kertas yang kemudian itu digulung-gulung oleh Imam Syatibi dan dimasukkan ke dalam botol. Kemudian Imam Syatibi berangkat ke tepi lautan dan membuang botol itu dan mengatakan, ya Allah, jika engkau ridha dan niat ini ikhlas menulis buku ini hanya untuk kepadamu, maka kembalikanlah botol ini suatu saat kepadaku. Dan subhanallah teman-teman, apa yang terjadi? Botol itu ditemukan oleh salah seorang nelayan. Dan kemudian dia membuka botol itu dan dia tidak paham apa yang ada dalam tulisan kertas tersebut. Dan dia mengetahui bahwasanya penulisnya adalah Imam Syatibi. Dan dia mengatakan bahwasanya ini tulisan hanya Imam Syatibi saja yang memahaminya. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Botol itu dikembalikan kepada Imam Syatibi. Luar biasa. Ketika niat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Terkadang kita melakukan sesuatu kok nggak ada feedbacknya, kok nggak ada balasannya. Mungkin karena niat kita tidak ikhlas. Ayo kita cek niat kita sama-sama. Ya Allah, Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan fil qawli wal amal. Doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum. Saya menasihati diri saya dan semua jamaah yang mendengarkan saat ini, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amalan apapun yang Anda ingin lakukan. Bahkan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, setiap dia ingin melakukan sesuatu perkara-perkara, dia sholat istikharah kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, meluruskan niatnya kepada Allah. Ya Allah, kita ini sangat jauh dari hal tersebut. Kita ini terlalu gegabah dalam melakukan sesuatu. Kita ini merasa orang yang paling saleh, ya Allah. Kita merasa orang yang tidak punya dosa, ya Allah. Sehingga ketika kita melakukan amalan-amalan, ya Allah, kadang-kadang kita tidak meminta petunjuk-Mu, tidak meminta doa kepadamu, ya Allah. Dan terkadang amalan-amalan itu kita tidak rasakan kebaikannya. Mungkin karena dan sangat mungkin kita tidak ikhlas. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan al-ikhlas fil qawli wal amal. Ikhlas dalam setiap perkara kehidupan kita, dalam ucapan kita ikhlas, dalam perbuatan kita ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Maka para ulama kita memulai buku ini, khususnya buku 40 hadis Al-Quran,
dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perkara akan dicek dengan niatnya. Niat pula yang membedakan mana sholat sunnah, mana sholat wajib. Mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Dari mana? Niatnya. Mana sedekah, mana zakat. Mana kurban, mana akikah. Apa yang membedakan semua teman-teman? Niat. Maka perkara niat jangan Anda anggap enteng, jangan Anda anggap biasa. Karena niat tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meluruskan niat kita dalam segala aktivitas kita. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Dan insya Allah mungkin setiap harinya kita akan membahas 1 atau 2 hadis sampai 40 hadis ini kita selesaikan. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa istiqamah setiap subuh, meluangkan waktu setengah jam untuk duduk di depan laptop atau di depan HP-nya mendengarkan kajian ilmu yang insya Allah menambah keimanan kita. Ya, di surah Al-Anfal dikatakan innamal mu'minun. Di surah Al-Anfal dikatakan, ini menjadi renungan kita juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallah. Sesungguhnya orang beriman ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya akan bergetar. Hatinya akan bergetar. Bulunya akan merinding ketakutan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, ketika ditanya oleh salah seorang pemuda, "Wahai Imam Hasan Al-Basri," ini terkenal dengan keilmuannya teman-teman. Dia ditanya, "Amu'minun anta?" Apakah engkau orang yang beriman? Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau Anda mengatakan tentang perkara iman apa yang dituliskan di rukun iman, tahu ya rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, kitab, ya, kemudian iman kepada hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk, itu rukun iman. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau itu yang Anda maksud, maka saya adalah orang yang beriman. Tetapi kalau yang Anda maksud, apakah saya beriman? Yang dimaksudkan di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Jika yang Anda maksud ayat ini sungguh sangat berat. Apa Imam Hasan Al-Basri mengatakan? Ini sungguh sangat berat jika ini yang Anda maksud dari perkara iman. Karena tidak semua orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika setelah dibacakan ayat-ayat tersebut, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah dia bertawakal. Ini perkara berat bagi kita. Tidak semua, bahkan kita didengarkan azan pun tidak beriman kita, tidak salat kita. Speaker masjid ketika sebelum azan disiarkan, dibacakan Quran, tidak beriman juga kita, tidak bertambah juga keimanan kita. Maka ayat ini betul-betul menjadi barometer kita, menjadi pegangan kita. Apakah ketika kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, ketika kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah beriman kita, bertambah keimanan kita? Maka ini yang menjadi pertanyaan besar bagi hidup kita, bagi diri kita. Sekelas ulama tabi'in Hasan Al-Basri rahimahullah saja mengatakan ini sungguh sangat berat. Jika yang engkau maksud kepadaku, apakah aku beriman? Ketika dikorelasikan dengan ayat ini jawaban yang sangat sungguh berat dan aku tidak tahu. Itulah para ulama kita. Sedangkan kita yang jauh dari agama, yang kadang sholatnya juga bolong-bolong, sholatnya telat-telat, ya Allah ampunilah dosa kelalaian kita ya Allah. Yang infaknya pas-pasan, yang semangat juang ibadahnya pas-pasan. Ya Allah ampunilah semua ini ya Allah.
Kita tidak pernah bermuhasabah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita satu sama lain saling bertatapan meskipun lewat HP, bisa bermuhasabah diri agar senantiasa meneruskan setiap amalan kita. Baik, hadis yang pertama, hadis tentang bagaimana keutamaan mempelajari Al-Quran, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya baik-baik. Wama ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dijelaskan dalam hadis ini, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu majlis. Apa yang dilakukan? Kita ini berkumpul ya, meskipun kita tidak langsung duduk bersama, tapi ini adalah majlis ilmu. Karena sarana menuntut ilmu saat ini sudah luar biasa. Tanpa kita bertatap langsung pun kita bisa menuntut ilmu. Ini adalah perkembangan teknologi yang harus kita syukuri pada zaman ini. Bayangkan di zaman sahabat, ketika menuntut ilmu harus datang kepada sang pemberi ilmu. Imam Bukhari ketika mencari hadis, teman-teman, keliling hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya. Imam Syafi'i mencari ilmu keliling hanya untuk mendapatkan ilmu. Saat ini kita alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa nikmat. Dengan memasang HP, mengaktifkan Instagram, Facebook, YouTube, kita sudah bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak oleh para ulama kita dan ustadz kita yang menyebarkan ilmunya di Indonesia ini. Maka yang dimaksud di sini adalah kita berkumpul dalam majelis ilmu, dan ini adalah perkumpulan ilmu. Apa yang kita dapatkan? Ya, apalagi khususnya kita berkumpul di masjid, karena redaksinya di sini dikatakan fi baitin min buyutillah. Ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, kita membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan kita saling mengajarkan Al-Quranul Karim. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, illa nazalat alaihi mussakin. Jika kita melakukan hal ini, maka akan diberikan kepada kita 4 hal yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, yang tidak akan kita dapatkan kecuali kita melakukan perkara tersebut. Apa itu, teman-teman? Maka Anda jangan pergi meninggalkan ya HP Anda ketika Anda ingin mendapatkan kemuliaan itu. Tuntaskan. Apa itu? Nazalat alaihi mussakinah. Kecuali orang-orang yang ada saat ini menonton atau yang menonton setelah ini akan mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sebagai hamba yang banyak dosa, ketika sudah mengaji, sudah mendengarkan kajian, jujurlah hati kita pasti tenang. Meskipun ketenangan itu ya bersifat ada yang sementara, karena mungkin setelah dia mendengarkan kajian dia berbuat maksiat lagi, dia berbuat dosa lagi. Tetapi yang ingin kita bahas adalah ketika setiap orang yang beriman mendengarkan nasihat-nasihat, berkumpul di majelis ilmu, yakinlah dia akan merasakan ketenangan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Selain ketenangan yang Allah berikan kepada hati kita, kita mulai merasa diri ini banyak dosa, kita mulai bermuhasabah, kita mulai mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah bentuk-bentuk ketenangan. Kemudian Allah tambahkan lagi, ketika Anda suka ngaji, berkumpul di majelis ilmu, suka ikut kajian, apa itu? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan meliputi diri kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih kita inginkan kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Siapa lagi yang bisa mendatangkan bahaya kepada kita kecuali Allah izinkan? Dan siapa yang ingin mendatangkan kebaikan kepada kita tidak akan pernah bisa kecuali Allah izinkan. Maka ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki kepada kita kebaikan, maka Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan apapun yang Anda minta, Allah akan berikan. Jika rahmatnya Allah senantiasa membersamai kita. Kemudian tidak sampai di situ, teman-teman, dilanjutkan juga wahaffat bihimul malaikah, dan kita dikelilingi oleh para malaikat. Ini yang istimewa sekali, teman-teman. Bayangkan Anda saat ini berada di rumah sambil rebahan saja, sambil duduk mantengin HP, lihat HP Anda, malaikat berkumpul bersama Anda. Kenapa? Anda sedang bermajlis ilmu, menuntut ilmu, membaca hadis, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, malaikat bersama kita. Maka malaikat itu sangat senang ketika hamba-hamba Allah berzikir, dia akan membersamainya. Maka ketika Anda berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya,
Fadhkurullaha zikran katsira. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan Allah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Di ayat yang lain disampaikan kita berzikir di pagi, siang dan malam. Penting. Kenapa? Ketika Anda berzikir, itu Anda mengundang malaikat datang kepada Anda. Makanya salah satu amalan yang paling baik itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalul dzikr, dan sebaik-baik zikir kata para ulama, qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Karena disitulah perkataan-perkataan zikir-zikir diambil. Maka perbanyak zikir, malaikat akan membersamai kita. Maka kalau Anda berzikir, Anda susah akan melakukan maksiat. Tidak ada seseorang yang berzikir kemudian dia sambil bermaksiat. Tidak ada. Karena hakikat ketika kita berzikir, hati kita langsung connect kepada Allah. Tidak mungkin Anda berzikir kemudian Anda sambil bermaksiat. Anda datang kepada suatu toko kemudian Anda berzikir astagfirullah dan mengambil barang astagfirullah, masuk kantong astagfirullah. Enggak ada. Sebejat-bejat preman pun enggak ada yang nyolong, enggak ada yang membunuh sambil berzikir, apalagi sambil mengucapkan nama Allah. Tidak ada. Karena seketika orang bermaksiat, keimanannya lepas dalam dirinya. Hawa nafsunya dikendalikan oleh syaitan. Maka ketika Anda berzikir, malaikat datang. Anda berhenti berzikir, malaikat meninggalkan Anda, syaitan masuk. Maka syaitan itu ada bersama kita seperti darah yang mengalir dalam diri kita. Maka hati-hatilah. Inna syaitan, ya sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kalau udah dikatakan musuh yang nyata, ya hati-hati. Seperti corona ini musuh kita, meskipun gak nampak, kita saja hati-hati. Anda takut keluar pakai masker, keluar pakai bawa hand sanitizer. Ya, sangat takut sekali dengan corona, dan itu pun tidak nampak. Ini syaitan sudah diceritakan di dalam Al-Quran, dalam berbagai kisah. Dijelaskan sifatnya, dijelaskan karakternya. Anda sudah tahu, Anda tidak takut, tidak mengambil proteksi diri. Nah, ini yang bahaya. Apa Ustaz caranya untuk menjauhkan kita dari syaitan? Zikrullah, banyak-banyak mengingat Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjauhkan kita dari syaitan. Dan saya rasakan ketika kita berzikir dekat dengan Allah. Ketika kapan berhenti berzikir, maksiat itu kadang-kadang pengen datang. Tapi ketika kita berzikir kembali mengingat Allah, pintu maksiat itu tertutup. Pintu untuk melakukan dosa itu tertutup. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Keutamaan pertama, Anda mendapatkan ketenangan. Yang kedua, ketika Anda suka bermajelis ilmu, ikut kajian, Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Anda diikuti oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Dan yang terakhir, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat luar biasa sekali, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebut mereka, kita ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Jadi nama-nama kita disebutkan di hadapan penduduk langit. Ya, di sini siapa saja yang menonton disebutkan namanya. Ya, disebutkan nama Wahyu, disebutkan nama Hasratul, disebutkan nama Yustina, disebutkan nama macam-macam lah yang menonton saat ini. Nama Anda, berbanggalah Anda disebutkan. Nafisa disebutkan, Alfian disebutkan, kita semua disebutkan di hadapan penduduk langit. Bahwasanya saat ini ada hamba-hambaku yang menonton live IG ini langsung, ataupun yang setelahnya yang tidak sempat karena mungkin kesibukan menonton kajian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-namanya di hadapan penduduk langit, termasuk malaikat-malaikat yang mulia di sisinya. Bayangkan nama Anda disebutkan. Anda enggak bangga? Ya Allah, bangganya diri kita ya Allah. Mudah-mudahan nama kita terus disebutkan sampai nama kita Anda sebutkan, kita disebutkan sampai nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nama kita dipanggil, teman-teman. Inilah bentuk keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka dengan keutamaan-keutamaan satu hadis ini saja rasanya cukup. Apalagi kalau saya lanjutkan sampai 40 hadis, ya Allah, betapa cukupnya dan sangat cukup sekali untuk membantu kita terus berzikir kepada Allah dan untuk membantu kita
bisa dekat kepada Al-Quran, dan tentunya bisa menghafalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan juga dalam hadis ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala punya keluarga di dunia ini?" Kemudian kata Rasulullah SAW, apa? Ya, Allah punya. Siapa itu? Hum ahlullah, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah ahlul Quran, keluarganya Allah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua bisa dipantaskan untuk menjadi ahlul Quran, dan bisa selalu menyibukkan diri kita, bisa selalu beraktivitas ya dengan Al-Quran, selalu bersama Al-Quranul Karim, karena itulah kemuliaan yang luar biasa yang akan kita dapatkan ketika kita mendalami kemudian mempelajari Al-Quranul Karim. Baik ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan kajian singkat ini ya, buku hadis Al-Arba'una Al-Qur'aniyah. Ini bukunya. Bagaimana cara bisa mendapatkan buku ini? Ya, Anda bisa dapatkan langsung di mengontak admin Markas Hijrah Indonesia ya, dan nanti akan diberikan bagaimana cara-cara mendapatkan buku hadis ini, dan ini bisa menjadi pegangan Anda dan bisa menjadi bacaan Anda untuk siapa saja yang ingin dekat dengan Allah. Dan pastinya salah satu cara terakhir, saya tutup dengan kata-kata sahabat yang mulia Khabbab ibnul Arat. Dia mengatakan cara yang paling mudah Anda mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan Al-Quranul Karim. Jadi kata Khabbab bahwasanya taqarrabu ilallahi mastata'tum. Dekatilah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kalian dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak yang Allah sudah syariatkan. Tentunya ibadah-ibadah wajib. Ya, pasti kita akan kerjakan karena itu syarat. Adapun ibadah-ibadah sunnah yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah itu dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika kita membacanya, yang tadi saya bacakan di surah Al-Anfal, ya, wajilat qulubuhum, akan bergetar hati kita, wa idza tuliyat alaihim, dan jika dibacakan ayatnya, zadatsum imana, mendengar hati kita bergetar, jiwa kita bergetar, kemudian dia baca ayat-ayatnya, bertambahlah keimanannya. Dan betullah apa yang dikatakan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu kami belajar al-iman, belajar keimanan dari Rasulullah. Dikuatkan tauhidnya, dikuatkan niatnya, dikuatkan landasan ibadahnya hanya untuk kepada Allah. Dijauhkan semua sifat-sifat syirik, sifat-sifat riya, sifat-sifat sum'ah, sifat-sifat namimah, riba, sifat-sifat penyakit hati, semua dijauhkan. Setelah kita mempelajari keimanan yang kokoh, kemudian Al-Quran turun dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kata Ibnu Mas'ud, apa? Bertambahlah keimanan kita. Dulu kita belajar Al-Quran, dulu kita belajar iman sebelum Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran, maka bertambah keimanan kita. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita ini, mengistiqomahkan setelah kajian ini kita terus berbuat kebaikan, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhkan kita dari hal-hal yang sia-sia, menjauhkan kita dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan dosa baik yang kecil maupun yang besar, perbuatan maksiat. Mudah-mudahan hati kita selalu beristighfar kepada Allah, hati kita selalu dibimbing Allah ketika melakukan kesalahan untuk senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita inginkan, bimbingan dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah, karuniakanlah kami rahmatmu, kasih sayangmu. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah, karuniakanlah kami rahmatmu, karuniakanlah kami rahmatmu. Ya, mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafalkanlah doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, hafalkan doa ini. Wahablana min ladunka rahmah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayahnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan kajiannya besok. Setiap Senin sampai Kamis kita ada kajian subuh membahas kitab Al-Arba'una Al-Qur'aniyah. Jumat sampai Minggu kita ada kajian meraih berkah subuh yang akan diisi oleh beberapa ustadz yang mungkin teman-teman pernah mengikutinya.
Ya, kajian Jumat akan diisi oleh Ustadz Fatul Mubarak, itu dengan kitab agama adalah sebuah nasihat. Hari Sabtunya saya yang mengisi, ya, dengan kitab yang berbeda, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tentang kitab yang dituliskan oleh Imam Nawawi yang menceritakan tentang bagaimana seharusnya penghafal Al-Quran. Kemudian di hari Minggunya akan dijelaskan juga oleh Ustadz Haris Syabakhtiyar hadis, ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis, ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi setiap harinya setelah sholat subuh mulai 5:30 Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak oleh para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ya, yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah mendengarkan ilmu-ilmu tersebut, bahkan mengamalkan sehingga menjadi amal jariah kita. Astaghfirukum. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.